Di antara Gili dan gunung, langit pagi di Lombok berwarna keperakan. Laut berkilau seperti cermin yang memantulkan harapan, sementara perahu-perahu kecil bergoyang lembut di dermaga. Di ujung pelabuhan Gili Trawangan, langkah-langkah sepatu dinas itu menyentuh kayu yang mulai lapuk. Gibran berdiri sejenak, membiarkan angin asin laut menyentuh wajahnya. Sudah lama mereka menunggu, ujar ajudannya pelan. Gibran mengangguk, menatap sekeliling. Tak ada podium, tak ada karpet merah, hanya kerumunan nelayan, pemandu wisata, dan ibu-ibu penjual sarapan yang menggantungkan hidup dari denyut pariwisata yang belum pulih. Seorang nelayan tua melangkah maju. Kulitnya legam, garis wajahnya dalam. Ia berdiri tanpa takut di hadapan wakil presiden. Pak, saya Abdul. 2 tahun kemarin saya jual perahu. Tak kuat bayar utang waktu turis hilang, katanya, suara serak, tetapi jelas. Sekarang kami dengar Bapak bawa program bantuan. Tapi kami bukan buruh pabrik, kami nelayan. Kami tak punya slip gaji. Kami masuk kategori mana, Pak? Gibran menatap lelaki itu, dalam diam yang panjang. Ia bukan hanya mendengar, ia menyerap. Bapak Abdul, jawabnya akhirnya, program ini sedang kami perluas. Kita sedang siapkan jalur untuk mereka yang tak tercatat oleh sistem, tapi bekerja. Yang tak punya slip, tapi punya keringat. Yang tak dilihat statistik, tapi menopang ekonomi real. Anda, dan banyak yang lain, harus ikut masuk dalam perubahan itu. Orang-orang terdiam. Seorang jurnalis memotret momen itu, jabat tangan antara pemimpin dan nelayan, bukan di ruang konferensi, tapi di tepian dermaga. Seorang ibu muda membawa anak kecil mendekat. Bayi itu memegang selembar kertas lipat. Di dalamnya, terdapat nama-nama warga kampung yang belum pernah mendapat bantuan apapun. Gibran menerimanya dengan 2 tangan, lalu menunduk dalam. Akan saya bawa ini ke meja rapat esok, katanya. Dan saya pastikan, nama-nama ini tak akan tinggal sebagai tulisan saja. Langit cerah pelan-pelan, burung camar terbang rendah. Di kejauhan, Gunung Rinjani tampak jelas, berdiri sebagai saksi bisu. Di hari itu, di antara Gili dan gunung, sebuah janji lahir. Bukan janji politik, tetapi janji untuk kembali melihat rakyat sebagai manusia, bukan angka. Dan saat perahu kecil membawanya kembali ke daratan utama, Gibran menulis sebuah catatan di ponselnya. Lebih besar dari, bantuan bukan belas kasihan. Ia adalah hak, dan hak harus dicari di tempat yang paling sunyi sekalipun. Jejak keringat di ladang tembakau. Matahari menggantung tinggi di atas kaki Gunung Rinjani, memanaskan ladang-ladang tembakau yang luas terbentang di desa Sembalun. Daun-daun hijau kekuningan itu mengeluarkan aroma getir, keringat dan kerja keras yang tertahan di batangnya. Di balik aroma itu, tersembunyi kenyataan yang tak pernah masuk layar televisi, buruh tani harian yang hidup dari musim ke musim, dari panen ke panen, tanpa kepastian. Gibran tiba tanpa sirine panjang. Tak ada prosesi, tak ada panggung. Ia berjalan kaki melewati pematang tanah yang sempit, menyapa para ibu yang sedang mengikat tembakau, serta anak-anak muda yang mengangkat karung daun dengan punggung dibalut kain. Seorang pemuda dengan wajah legam menyapanya lebih dulu. Selamat datang, Pak Wapres. Saya Joni, buruh tani musiman. Kalau musim tanam, kami kerja. Kalau enggak, ya, nganggur, Pak, ucapnya, suaranya kering, namun penuh keberanian. Gibran berhenti, tatapannya tajam, tapi matanya lelah. Bukan lelah karena perjalanan, tapi karena beban cerita yang terus-menerus dilimpahkan padanya. Berapa lama kamu kerja per hari? Tanya Gibran. Dari sebelum subuh, sampai habis asar. Tapi dibayar harian, Pak. 20.000. Kadang dapat, kadang enggak. 20.000. Jumlah itu lebih kecil dari 1 cangkir kopi di hotel tempat para pejabat biasa menginap. Gibran diam, mengangguk pelan. Ia lalu membuka map kecil yang dibawanya. Isinya adalah peta penyebaran BSU di NTB. Di peta ini, nama Joni enggak ada, ucap Gibran, lirih. Karena sistem kita masih pakai data formal. Tapi kalau semua yang kerja seperti kamu tidak tercatat, maka untuk siapa negara ini bekerja? Hening. Seorang ibu mendekat, membawa daun tembakau yang sudah dirajang. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam seperti matahari siang itu. Pak Gibran, kami ini tidak butuh dikasihani. Kami cuma ingin diakui. Itu saja, katanya pelan. Gibran menatapnya lama,
Lalu ia lepas jaket dinasnya, menggulung lengan kemeja putihnya, dan duduk bersama mereka. Ia mulai ikut memilah daun tembakau, belajar bagaimana cara mereka bekerja. Jurnalis yang mengikuti dari jauh sempat ragu apakah itu layak difoto. Tapi seorang kamerawan lokal menekan tombolnya, membekukan momen yang langka, seorang wakil presiden di tengah ladang, di antara petani yang tak tercatat namanya di negara. Tak lama, Gibran mengeluarkan satu berkas dari ransel kecilnya. Isinya, draft perubahan kebijakan BSU tahap berikutnya. Ia membaca beberapa pasal kepada warga yang hadir. Ini belum final, tapi saya ingin pastikan, pekerja musiman, informal, buruh tani seperti Ibu dan Joni, harus masuk dalam lingkaran ini. Seorang bapak tua berkata, kalau benar Bapak bisa bawa suara kami ke Jakarta, kami tidak akan minta lebih. Cukup kami dihitung. Di akhir kunjungan, sebelum mobil dinasnya menjemput, Gibran berdiri di atas batu kecil, dan berkata, lebih besar dari, saya tak bisa janji semua akan berubah esok pagi. Tapi saya janji satu hal, kalian tidak lagi dilupakan. Angin pegunungan berembus pelan, membawa harapan yang belum tentu tiba besok, tapi setidaknya sudah mulai dilayangkan hari ini. Suara dari pesantren. Langit sore mulai menyala jingga saat mobil dinas berhenti di halaman sebuah pesantren tua di Lombok Tengah. Pesantren itu tak memiliki menara tinggi atau gapura megah. Gerbang kayunya retak dimakan usia, dan langgar mungilnya beratap seng yang berkarat. Tapi dari tempat sederhana itulah, selama puluhan tahun, lahir suara-suara yang senantiasa menjaga arah moral bangsa. Gibran turun dari mobil dengan langkah pelan. Ia melepas jas dinasnya dan menyampirkannya di lengan. Di bawah pohon asam tua, seorang kiai sepuh duduk di atas tikar pandan, dikelilingi para santri yang sedang khusyuk membaca kitab kuning. Assalamualaikum, Yai, sapa Gibran sambil menunduk dalam. Waalaikumsalam warahmatullah, Gibran. Sini, duduk. Jangan bicara dulu. Dengarkan dulu suara mereka yang membaca, jawab sang kiai dengan suara serak tapi penuh wibawa. Maka Gibran duduk. Ia melepas sepatu dan duduk bersila, menyimak bacaan para santri yang melantunkan taklim muta'alim, tentang adab mencari ilmu dan kewajiban memuliakan ilmu. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Setelah lantunan selesai, sang kiai menatap Gibran, lalu bertanya, engkau datang membawa program, tapi apakah engkau membawa nurani? Gibran menunduk sejenak. Pertanyaan itu lebih tajam dari kritik politik di layar debat. Saya sedang mencarinya, Yai, jawabnya pelan. Karena kebijakan tanpa nurani hanya akan menjadi angka-angka yang tak punya jiwa. Kiai tersenyum, lalu mengangguk. Ia menunjuk ke arah santri-santri yang baru selesai belajar. Mereka ini calon ulama, tapi sebagian juga bekerja sambilan di luar. Jadi buruh tani, tukang parkir, bahkan pemetik kopi. Mereka tak punya gaji tetap, tapi mereka ikut membangun negeri lewat doa dan kerja sunyi. Apakah BSU menyentuh mereka? Gibran menarik napas dalam. Ia membuka tasnya dan menunjukkan lembaran konsep kebijakan baru. Justru itu sebab saya ke sini. Karena saya tak ingin kebijakan ini hanya dibaca oleh para direktur dan menteri. Saya ingin ia diuji oleh suara yang paling jujur, suara rakyat, suara santri, suara pesantren. Para santri memperhatikan. Beberapa dari mereka terkejut melihat seorang wakil presiden membuka berkas di atas tikar, bukan di ruang konferensi. Kiai lalu meminta salah satu santri membacakan kutipan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Lebih besar dari, tak ada pemerintahan tanpa rakyat, tak ada rakyat tanpa keadilan, dan tak ada keadilan tanpa rasa takut kepada Tuhan. Gibran menulis kalimat itu di buku catatannya. Ia tahu, barangkali tak akan dimuat di headline media. Tapi itu akan tertanam dalam naskah pidato berikutnya. Malam itu, ia bermalam di pesantren. Tanpa rombongan besar, tanpa pengawalan ketat, ia makan bersama santri, tidur di kamar tamu yang dindingnya dari anyaman bambu. Dan sebelum tidur, sang kiai memanggilnya untuk satu hal terakhir. Gibran, jangan hanya jadi pemimpin yang pintar. Jadilah pemimpin yang takut pada kesunyian rakyat. Gibran terdiam, lalu menjawab dengan nada rendah. Lebih besar dari, Yai, saya akan bawa pesan ini ke ruang sidang, ke ruang-ruang kebijakan, dan ke ruang batin saya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pagi hari, sebelum subuh, Gibran bangun dan ikut salat berjamaah. Saat matahari menyingsing, ia pamit pulang,
meninggalkan pesantren dengan kepala tertunduk, bukan karena rendah diri, tapi karena tahu, tugas berat bukan soal angka, tapi tentang meraba nurani rakyat yang diam-diam menangis dalam diam. Hujan di Mataram. Langit Mataram memintal awan kelabu sejak pagi, seolah menahan sesuatu yang ingin ditumpahkan. Di alun-alun kota, ribuan warga telah berkumpul sejak dini hari. Ibu-ibu mengenakan payung, pedagang kaki lima menggantung harapan pada pengunjung, dan para pekerja dari berbagai sektor duduk bersila di atas tikar plastik basah. Di tengah kerumunan itu, panggung sederhana berdiri. Tidak megah, tapi cukup untuk menyuarakan sesuatu yang penting, suara negara kepada rakyatnya. Wapres Gibran berdiri di balik panggung, mengenakan jas tipis dan kemeja putih yang sudah kusut karena perjalanan dari pesantren semalam. Ia memandang ke langit, masih suram. Tapi langkahnya tetap tegap naik ke atas panggung. Tak lama, hujan turun. Bukan rintik-rintik lembut, melainkan hujan lebat yang menusuk dingin ke dalam tulang. Panitia bergegas hendak membawanya turun, membukakan payung besar. Namun Gibran mengangkat tangannya. Biar kita rasakan hujan yang sama, katanya. Ia berdiri di mikrofon yang mulai basah, rambutnya menempel di dahi, suaranya tertahan oleh petir di kejauhan. Tapi saat ia mulai berbicara, suasana sunyi seketika. Suara hujan menjadi latar bagi kata-katanya, seolah langit pun mendengarkan. Lebih besar dari, saya datang bukan untuk berpidato panjang. Saya datang untuk mendengar. Tapi izinkan saya menyampaikan satu hal, kita sedang menulis ulang cara negara melihat rakyat. Ia mengangkat kertas yang sudah mulai lembab. Sebagian tinta mulai luntur, tapi kalimatnya justru semakin jelas. Lebih besar dari, bantuan subsidi upah bukan hadiah. Ini pengakuan. Pengakuan bahwa kalian, yang bekerja tanpa meja, tanpa AC, tanpa slip gaji, adalah fondasi dari ekonomi bangsa. Suara tepuk tangan terdengar, bercampur isak dan tawa ringan dari warga yang basah kuyup tapi enggan beranjak. Seorang pekerja honorer dari puskesmas berdiri dan berteriak, "Pak, kami kerja bertahun-tahun, tapi nama kami tak pernah masuk daftar penerima. Kami ada, Pak, tapi sistem tak pernah melihat kami." Gibran menunduk. Ia memanggil wanita itu naik ke panggung. Tangannya gemetar memegang payung. Ia menangis, bukan karena marah, tapi karena ini pertama kali suaranya terdengar di hadapan negara. "Nama ibu siapa?" tanya Gibran. "Rohani, Pak, 17 tahun jadi tenaga honorer. Gaji tidak tetap, tapi saya tak pernah absen dari puskesmas." Gibran mengambil mikrofon kembali. "Lebih besar dari, hari ini, saya tidak akan menjanjikan surga. Tapi saya akan bawa nama Bu Rohani ke rapat kabinet. Karena ketika negara gagal mengenali orang-orang seperti beliau, maka kita telah gagal sebagai bangsa." Hujan terus turun. Jurnalis merekam. Foto Gibran berdiri basah kuyup di tengah panggung bersama Bu Rohani menjadi viral dalam hitungan jam. Di media sosial, rakyat menulis. Lebih besar dari, akhirnya, ada pemimpin yang tidak berlari dari hujan yang sama kita rasakan. Di akhir acara, ketika hujan mulai reda, pelangi muncul di langit Mataram. Seorang anak kecil menunjuk ke atas dan berteriak, "Pak, itu tanda doa kita dijawab." Gibran hanya tersenyum, tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang meletup. Bukan kesombongan, melainkan beban. Karena setiap tetes air hujan yang membasahi tubuhnya hari itu, adalah simbol dari harapan yang tak bisa dikhianati. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di dalam mobil saat kembali ke penginapan, Gibran menulis satu kalimat pendek dalam catatan digitalnya. Lebih besar dari, negara tak boleh hanya hadir di hari cerah. Ia harus tetap berdiri saat langit paling gelap. Anak muda dan startup desa. Setelah hujan dan keramaian Mataram, Gibran memilih perjalanan yang lebih sunyi, menyusuri jalan sempit menuju sebuah desa di kaki bukit, tempat yang tak masuk agenda resmi, tak dipenuhi spanduk penyambutan. Di sanalah, di sebuah rumah kayu sederhana yang diubah jadi ruang kreatif, ia bertemu wajah-wajah muda dengan mimpi besar. Mereka menyebut tempat itu, dusun digital, bukan karena koneksi internetnya cepat, tapi karena di sanalah pikiran-pikiran maju bertumbuh di antara ladang dan kebun. Gibran tiba disambut lantunan lagu dari speaker bekas, aroma kopi bubuk lokal, dan papan tulis penuh coretan ide, aplikasi panen, marketplace sayur, dan sistem distribusi hasil tani antar dusun. Pemuda yang memimpin tempat itu bernama Riko. Umurnya 23 tahun.
Dulu sempat jadi tukang parkir di Senggigi, lalu kuliah sambil ngojek online, lalu pulang kampung dan membentuk komunitas digital. Pak Gibran, katanya sambil tersenyum, kami enggak punya investor. Tapi kami punya tekad. Kami bangun aplikasi dari laptop bekas, belajar coding dari YouTube, dan bayar tagihan listrik pakai hasil jualan bibit. Gibran duduk melingkar bersama mereka, di atas tikar yang dibentangkan seadanya. Ia melihat demo aplikasi sederhana, sebuah sistem inventaris hasil panen yang bisa digunakan petani via ponsel murah. Jadi ini, dibuat dari sini semua? Tanya Gibran, terkesima. Iya, Pak, dan kami bayar tenaga kerja kami pakai sistem patungan. Tiap bulan, kita bagi hasil. Tapi jujur saja, kalau ada BSU yang bisa menyokong pekerja freelance kayak kami, itu bisa jadi bahan bakar luar biasa. Seorang perempuan berjilbab, Lina, menambahkan, lebih besar dari, kami bukan pekerja formal. Tapi kami menciptakan pekerjaan. Kami bukan pencari kerja lagi, Pak, kami pencipta lapangan kerja. Tapi kami tetap invisible di sistem. Kata-kata itu menghantam Gibran lebih dalam dari debat di parlemen manapun. Ia membuka peta BSU nasional, lalu mencatat satu hal, potensi ekonomi bukan hanya di pabrik dan kantor, tapi di warung, sawah, dan laptop bekas di desa. Seorang anak kecil datang menyodorkan gambar, coretan rumah dengan kabel menyambung ke awan. Apa ini? Tanya Gibran. Ini rumah kita, Pak. Dan kabelnya nyambung ke internet. Ke dunia, jawab anak itu polos. Gibran tersenyum. Dalam gambar itu, ia melihat masa depan. Lalu ia berdiri dan berkata, lebih besar dari, saya akan usulkan program tambahan, BSU untuk pejuang digital desa. Bukan hanya untuk pekerja terdampak, tapi juga untuk mereka yang menciptakan solusi. Karena bangsa ini tidak bisa hanya dibangun oleh birokrasi, tapi oleh keberanian bermimpi. Sebelum ia pergi, Riko menyerahkan sebuah kaos bertuliskan, Moding Demi Desa. Gibran memakainya tanpa ragu, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dalam perjalanan kembali, ia merenung. Teknologi bukan monopoli kota, harapan bukan milik elit, dan masa depan tak hanya dibangun di gedung-gedung tinggi, tapi juga di gubuk kayu dengan koneksi Wi-Fi seadanya. Lebih besar dari, kalau kita tak berani mendanai mimpi dari desa, maka kita sedang menyiapkan masa depan yang timpang. Itu catatannya malam itu, saat ia menutup hari dengan senyum lelah dan tekad yang mengeras. Nyanyian pagi di pasar tradisional. Pukul 4.35 pagi. Langit masih gelap. Suara ayam bersahutan dengan derit troli kayu. Lampu-lampu temaram menggantung seadanya di antara lapak. Disinilah, di pasar Kebonruk, Gibran hadir bukan sebagai pejabat, tapi sebagai pengamat. Ia datang tanpa jas, tanpa protokol, tanpa rombongan. Hanya satu ajudan yang menyamar sebagai pedagang telur. Ia mengenakan jaket lusuh dan topi polos. Di pundaknya tergantung kantong plastik, bukan map berlogo negara. Tujuannya satu, mendengar, tanpa diketahui. Ia menyusuri lorong-lorong sempit yang becek, menyentuh permukaan ekonomi yang selama ini tak tersentuh oleh rapat-rapat kementerian. Seorang ibu penjual sayur tengah menyusun ikat bayam dan kangkung. Napasnya berat, keringatnya belum sempat diseka padahal matahari belum muncul. Bu, sudah mulai dari jam berapa? Tanya Gibran pelan. Jam 3, nak. Kalau telat, tempat bagus sudah diambil. Harga juga beda. Berapa hasilnya sehari? Kalau ramai, 150.000. Kalau sepi, cukup buat beli beras, alhamdulillah. Gibran mengangguk. Ibu itu melanjutkan tanpa tahu siapa lawan bicaranya. Lebih besar dari, tapi kadang sedih juga, nak. Bantuan-bantuan itu, entah kenapa, nama kami enggak pernah keluar. Padahal kami juga kerja, juga bayar iuran pasar, juga pegal tiap malam. Ia lalu menunjukkan kartu pasar yang sudah usang. Lebih besar dari, lihat ini. Kami ini resmi, tapi tetap dianggap tak resmi. Gibran menunduk, menyimpan semua dalam diam. Ia merasa seperti sedang membaca buku yang tak pernah disusun oleh birokrasi, buku harian rakyat. Di pojok lain, seorang pemuda penjual ayam menyelipkan earphone di satu telinga sambil membereskan dagangan. Bang, kalau ada bantuan BSU, enaknya langsung masuk ke e-wallet, ya. Soalnya kadang enggak sempat ke bank. Gibran menoleh. Kamu pernah dapat BSU? Belum, bang. Tapi teman saya di kota katanya pernah. Makanya saya iri juga. Tapi ya sudahlah.
Namanya juga rakyat kecil. Rakyat kecil. Kalimat itu menggema di kepala Gibran seperti gema di lorong pasar. Betapa dalam istilah itu merendahkan martabat. Ia lalu menghampiri pedagang lontong sayur di ujung lorong. Duduk, memesan, makan, tak bicara, hanya mendengar obrolan antar pedagang tentang harga cabai, sepinya pembeli, dan janji-janji yang sudah lama basi. Tiba-tiba, dari arah belakang, seseorang memanggil, ragu-ragu. "Maaf, ini wakil presiden ya." Beberapa pedagang menoleh. Wajah-wajah mulai menyadari. Keheningan sejenak menyelimuti pasar yang biasanya bising. Gibran tersenyum. "Iya, tapi pagi ini, saya cuma warga yang ingin mendengar." Mereka terdiam. Lalu satu persatu, mereka mendekat. Bukan untuk meminta selfie, tapi untuk bicara. Tentang modal kecil. Tentang susahnya ngurus NIB. Tentang merasa diabaikan, tapi tetap bangun sebelum subuh demi anak-anak mereka. Gibran lalu berdiri dan berkata pelan, "Lebih besar dari, saya sudah melihat spreadsheet. Tapi pagi ini, saya melihat wajah. Dan saya tahu, data itu belum cukup." Ia membuka ponselnya, merekam suara pasar, riuh, real, manusiawi. "Lebih besar dari, kita akan perluas BSU untuk pekerja pasar, untuk kalian semua. Tapi bukan hanya dalam bentuk uang. Kita akan kirim juga pelatihan digital, subsidi ongkos distribusi, dan sistem verifikasi langsung. Kalian akan dihitung." Seorang bapak tua berseru, "Lebih besar dari, tapi jangan cuma janji." "Ya, Pak. Kami sudah kebal dengan janji." Gibran mengangguk. "Kalau bulan depan belum ada perubahan, panggil saya kembali ke sini." Matahari mulai naik, aktivitas pasar kembali bergerak. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mereka merasa dilihat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di mobil menuju tempat berikutnya, ajudan bertanya, "Pak, kenapa tidak pakai protokol dan pasukan pengaman?" Gibran menjawab sambil menatap keluar jendela. "Lebih besar dari, karena ketakutan terbesar saya bukan diserang, tapi tak lagi bisa mendengar mereka yang pelan bicara." Selembar surat dari buruh hotel. Mentari mulai condong ke barat saat Gibran tiba di Senggigi, salah satu titik pariwisata paling terkenal di Lombok. Pantainya indah, hotel-hotel berderet rapi, dan jalanan bersih seperti brosur wisata. Tapi Gibran tahu, di balik keindahan itu, ada cerita yang tak dicetak di pamflet-pamflet promosi, cerita tentang pekerja yang tak pernah ikut libur meski tempat kerjanya disebut tempat liburan. Ia menginap di sebuah hotel bintang 4, bukan untuk istirahat, tapi untuk mendengar. Di balik kamar nyaman dan pendingin ruangan yang tenang, ia diam-diam mencatat siapa yang menyapu koridor, siapa yang mencuci spray, siapa yang berdiri di resepsionis dengan senyum penuh latihan, walau tubuhnya lelah tak terukur. Saat malam tiba dan jadwal resmi selesai, ajudannya datang membawa sepucuk surat. Ditemukan di bawah pintu, "Pak." Tanpa nama, ditulis tangan. Gibran membuka surat itu dengan pelan, seolah sedang membuka lembaran rahasia negara. Tulisan tangan itu tidak rapi, tapi jujur. Surat itu berbunyi, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. "Lebih besar dari Bapak Wakil Presiden. Lebih besar dari, saya tidak tahu apakah surat ini akan Bapak baca, atau bahkan akan sampai ke tangan Bapak. Tapi saya menulis karena saya tidak punya cara lain untuk bicara. Lebih besar dari, saya bekerja di hotel ini sebagai room attendant. Gaji saya UMR, kontrak saya hanya 6 bulan sekali. Kalau tamu sepi, saya dirumahkan tanpa upah. Saya tidak punya BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak pernah menerima BSU. Lebih besar dari, tapi saya tetap bekerja. Saya tetap melipat handuk Bapak pagi ini. Saya yang menyedot debu di karpet tempat Bapak menginjak. Saya yang membersihkan jendela agar Bapak bisa melihat laut. Lebih besar dari, yang saya minta bukan belas kasihan. Saya hanya ingin dianggap ada. Lebih besar dari, karena kami ini bukan bayangan. Kami ini nyata, tapi negara sepertinya lupa. Lebih besar dari, terima kasih kalau Bapak sempat membaca." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Gibran terdiam lama. Ia tidak tahu siapa penulis surat itu. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Tapi justru karena anonim, surat itu terasa lebih universal, seolah ditulis oleh ribuan pekerja lain yang bernasib serupa. Esok paginya, tanpa agenda resmi, ia meminta seluruh staf hotel berkumpul di area lobi. Beberapa bingung, beberapa panik. Belum pernah seorang wakil presiden memanggil mereka seperti itu.
Ia berdiri di depan mereka. Wajah-wajah pekerja berjajar, bellboy, petugas dapur, housekeeper, front office, dan cleaning service. Gibran memegang surat itu, lalu membacakannya pelan. Suasana hening. Beberapa menunduk, beberapa menangis. Sebagian seperti menyimpan harapan, sebagian lain takut berharap lagi. Lebih besar dari, saya tidak tahu siapa yang menulis ini. Tapi saya ingin mengatakan, surat ini akan saya bawa ke pusat. Surat ini akan jadi bahan rapat. Surat ini akan jadi simbol perjuangan pekerja hotel di seluruh Indonesia. Lalu ia memandang satu persatu, matanya menembus keraguan mereka. Lebih besar dari, negara harus hadir, bukan hanya saat investor datang, tapi juga saat pelayan kamar menggigil karena kontraknya tak diperpanjang. Seorang petugas housekeeping, muda dan gugup, maju dan berkata, "Lebih besar dari, Pak, saya yang tulis surat itu." Gibran menatapnya. Pemuda itu menunduk, lalu dengan suara pelan berkata, "Lebih besar dari, saya tidak berharap Bapak baca. Saya cuma ingin didengar." Itu saja. Gibran melangkah maju, memeluknya sebentar. Tak ada kamera, tak ada wartawan, hanya pelukan manusia kepada manusia. Lebih besar dari, terima kasih sudah menulis. Karena terkadang, sepucuk surat lebih mengguncang dari ribuan laporan resmi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, di beranda kamar hotelnya yang menghadap laut, Gibran menulis catatan pribadi. Lebih besar dari, dalam kebisingan birokrasi, seringkali suara yang paling jujur adalah yang ditulis diam-diam dan diselipkan di bawah pintu. Perempuan di balik tenun. Hari itu matahari belum naik tinggi, tapi suara benang yang digesek kayu sudah bergema dari dalam rumah-rumah panggung di desa Sukarara. Aroma kopi hitam dan ubi rebus mengiringi pagi para ibu penenun, yang sudah duduk bersila di depan alat tenun sejak fajar menyingsing. Tak ada jam kerja, tak ada libur, yang ada hanya tradisi dan kebutuhan hidup. Disinilah Gibran dijadwalkan mengunjungi komunitas penenun. Tapi ia memutuskan datang lebih pagi dari yang ditentukan. Tanpa iring-iringan panjang, hanya dengan ajudannya dan satu staf protokol. Ketika ia tiba, seorang ibu separuh baya menatapnya dari balik alat tenun. Ia tidak berhenti menenun, bahkan saat diberi tahu bahwa yang berdiri di depan rumah adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. "Maaf, Pak," kata ibu itu tanpa gugup, "motifnya harus selesai sebelum siang. Kalau berhenti, pola bisa salah." Gibran tersenyum. Ia tidak tersinggung. Ia duduk di dipan bambu di samping ibu itu. "Apa nama motifnya, Bu?" tanyanya. "Lebih besar dari, motif Subhanallah," jawab ibu itu, karena dibuat sambil berzikir. Supaya benangnya tidak nyasar, supaya rezekinya tidak kabur. Ia lalu bercerita, mereka menenun sejak usia 10. Hasil tenun dijual ke galeri, tapi harganya selalu ditekan. Banyak dari mereka bekerja di rumah, tanpa kontrak, tanpa perlindungan sosial. Mereka tidak pernah mendapat BSU, karena tidak dianggap sebagai pekerja formal. Seorang anak perempuan datang membawa gelas teh untuk Gibran. Ia baru pulang sekolah. "Ibu saya kalau malam tetap menenun, Pak," katanya polos. "Kadang sampai ketiduran di atas benang." Gibran memandangi alat tenun itu. Kayunya mulai aus. Benangnya berwarna-warni, tapi wajah para penenun justru tampak buram di dalam sistem negara. Lalu ia bangkit, berdiri di hadapan belasan perempuan penenun yang mulai berkumpul karena penasaran. "Saya ingin bertanya," kata Gibran, "kalau ibu-ibu ini berhenti menenun hari ini, apakah budaya Lombok akan tetap ada?" Semuanya diam. Beberapa saling pandang. "Kalau ibu-ibu ini berhenti menenun, apakah ekonomi rumah tangga kalian tetap bisa bertahan?" Mereka menggeleng. "Lalu kenapa negara tidak mencatat pekerjaan ini sebagai bagian dari tulang punggung bangsa?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Tapi kali ini, bukan untuk dijawab oleh rakyat, melainkan oleh pemerintah sendiri. Gibran menunduk, memandang ibu yang masih menenun motif Subhanallah itu. "Mulai tahun ini, kami akan usulkan agar semua pekerja rumahan, termasuk penenun, didata dan dilindungi. Tidak lagi sekadar pekerja tradisional. Ibu-ibu semua adalah produsen ekonomi. Dan BSU bukan cuma untuk buruh pabrik." Salah satu ibu tersenyum lirih. Ia menyentuh benang yang sedang direntangnya. "Kalau begitu, Pak, berarti negara juga ikut dalam setiap tenun kami." Gibran mengangguk pelan. "Lebih besar dari, ya, Bu. Dan semoga negara juga ikut berzikir saat benang itu dijalinkan."
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di akhir kunjungannya, Gibran tak membawa oleh-oleh. Ia membawa selembar kain tenun Subhanallah, hadiah dari para ibu. Tapi lebih dari itu, ia membawa pulang pelajaran, bahwa kekuatan ekonomi bukan hanya dibangun dari industri besar, tetapi juga dari tangan-tangan halus yang bekerja dalam diam, setiap hari, tanpa upah pasti, demi kelangsungan keluarga dan budaya. Di notes pribadinya malam itu, Gibran menulis, "Lebih besar dari, kadang kita mencari denyut bangsa di ruang rapat dan gedung tinggi." Padahal ia berdenyut pelan, di atas alat tenun tua, di tangan seorang ibu, di sela-sela doa yang tak bersuara. Dialog di pura dan masjid. Matahari mulai condong ke barat ketika iring-iringan kecil kendaraan berhenti di kaki Bukit Lingsar, sebuah tempat suci di Lombok yang menyatukan dua keyakinan dalam satu kompleks, Masjid Wetu Telu dan Pura Gaduh. Disinilah, sejarah pernah menyatukan air dan tanah, Islam dan Hindu, dalam upacara yang tidak pernah saling membatalkan, hanya saling memahami. Gibran berjalan pelan menyusuri jalan setapak berbatu, mengenakan ikat kepala sapuk dari kain songket yang disematkan dengan penuh hormat oleh tetua adat. Ia tidak membawa map, tidak membawa mikrofon. Hari itu bukan untuk pidato, melainkan untuk mendengar. Di balai besar, duduk berjajar 3 orang, seorang kiai sepuh, seorang pemangku pura, dan seorang pemuka adat Sasak. Ketiganya telah menunggu sejak siang, dalam sunyi yang tidak tergesa. Saat Gibran tiba dan menyalami satu persatu, seorang bocah kecil membawa kendi berisi air dari sumur suci Lingsar. Ia menyiramkan air ke tangan para tamu sebagai simbol pembersihan niat. "Silakan, Pak Wapres," kata kiai itu, "kami ingin mendengar bukan hanya kebijakan, tapi juga keberpihakan." Gibran menghela napas. Ia tahu, ini bukan sesi sosialisasi seperti biasa. "Yang kami lihat," lanjut pemangku pura, "bantuan negara sering tiba telat, atau tidak sampai. Kadang karena data, kadang karena ego sektoral, tapi di desa-desa, penderitaan tak bisa menunggu validasi." Gibran menunduk, lalu menjawab pelan, "Saya ke Lombok bukan untuk sekadar menjelaskan angka, tapi untuk mengonfirmasi, benarkah yang kami sebut, bantuan sosial, itu sudah menjadi kebajikan sosial?" Pemuka adat itu mengangguk, lalu berkata, "Di sini, Pak, kami percaya bahwa keadilan bukan hanya soal distribusi, tapi soal keseimbangan antara langit dan bumi. Kalau BSU hanya dilihat sebagai transfer dana, maka ia akan mati sebelum menyentuh hati. Tapi jika ia diantarkan dengan niat baik, dengan wajah manusia, maka uang itu akan menjadi berkah, bukan sekadar angka." Kiai itu membuka surban. Dari dalamnya, ia keluarkan sebuah kertas kecil berisi tulisan tangan. "Daftar nama warga yang tak memiliki KTP, tak punya rekening, tapi hidup di antara kita. Tak terdata, tak terdengar. Bagaimana dengan mereka, Pak?" tanyanya. "Apa negara juga mendengar yang tidak terlihat?" Gibran menerima kertas itu. Ia membacanya satu persatu. Nama-nama tanpa gelar, orang-orang yang hidup di perbatasan administratif dan spiritual. "Saya akan perjuangkan agar BSU tidak hanya berbasis sistem, tapi juga berbasis nurani. Karena negara yang besar adalah negara yang percaya pada kesaksian moral warganya, bukan semata pada dokumen." Mereka semua hening. Lalu pemangku pura berdiri dan berkata, "Lebih besar dari, kalau begitu, mari kita lakukan mendak tangkil, berdoa bersama, lintas keyakinan. Untuk bangsa yang adil, untuk pemimpin yang mau mendengar, dan untuk rakyat yang tetap sabar." Di senja itu, di tempat pertemuan dua agama dan satu keyakinan akan kemanusiaan, Gibran menunduk dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam kunjungan itu, ia tidak merasa sebagai pejabat, melainkan sebagai anak bangsa yang sedang belajar arti melayani. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malamnya, ia mencatat di bukunya, "Lebih besar dari, saya kira kebijakan cukup dibuat di kantor. Tapi hari ini saya paham, kebijakan yang benar lahir dari tempat-tempat sunyi, dari percakapan antar iman, dari air sumur dan doa lintas agama. Inilah republik yang sesungguhnya." Guncangan di tengah pasar. Hari terakhir di Lombok. Agenda terakhir, pasar tradisional Ampenan, tempat riuh harga dan harapan bertabrakan setiap hari. Tapi tak ada seremoni, tak ada panggung. Gibran meminta agar ia turun tanpa pengawalan ketat, hanya ditemani 2 orang staf muda dan 1 kameramen internal. Ia menyamar, mengenakan jaket lusuh, topi kain,
dan masker, ia berjalan masuk pasar menyusuri lorong becek berbau anyir ikan dan bumbu dapur yang menyengat. Di sana, realitas tak bisa disiasati oleh naskah atau protokol. Seorang ibu tua sedang menggelar dagangan, tempe, sayur, dan kue basah. Ia berseru tanpa suara lantang, hanya dengan sorot mata memohon agar dagangannya dilirik. Lebih besar dari, Bu, sudah lama jualan. Tanya Gibran lirih. Sejak suami saya jatuh sakit, Pak, Mas, jawab si ibu, tak tahu siapa yang berdiri di depannya. Saya dulu buruh cuci di hotel, tapi sejak pandemi, dipecat. Katanya ada BSU, tapi saya tak pernah dapat. Katanya saya enggak masuk sistem. Gibran terdiam. Di belakangnya, seorang pemuda penjual ayam tiba-tiba ikut bicara. Lebih besar dari, BSU itu untuk siapa, sih, Mas? Kadang kami ini kerja rodi, upah kecil, tapi enggak dianggap buruh resmi. Gimana mau dapat? Gibran membuka masker. Orang-orang mulai sadar siapa dia. Sejenak, semua berhenti. Hening sejenak. Lalu, suara pertama pecah. Lebih besar dari, Pak Wapres. Gibran mengangguk. Alih-alih sorak-sorai, yang muncul adalah letupan keluhan. Lebih besar dari, kami sudah bosan janji, Pak. Lebih besar dari, kalau BSU itu nyata, kenapa cuma sampai ke orang yang sudah punya semuanya? Lebih besar dari, kami cuma minta negara ngelihat kami, bukan ngasih iba. Gibran tidak menahan. Ia berdiri di tengah kerumunan dan mengangkat tangan. Lebih besar dari, saya tidak datang untuk membela sistem. Saya datang untuk memperbaikinya. Kalau kalian tidak masuk data, saya akan bawa data dari sini. Kalau kalian tak masuk skema, saya akan robek skemanya dan buat ulang bersama kalian. Ia menoleh ke kameramen. Rekam semuanya. Jangan potong. Ini suara rakyat. Ini yang harus ditonton di Jakarta. Seorang bapak parubaya, wajahnya keras karena terbakar matahari, maju dan menyerahkan secarik kertas, daftar orang yang belum pernah menerima bantuan sepeser pun, meski namanya ada di data KTP. Kalau Bapak Wapres sungguh peduli, simpan ini, katanya. Tapi jangan cuma disimpan. Bawa ke meja rapat. Bacakan. Gibran menerima kertas itu dengan dua tangan. Ia melipatnya pelan, menyimpannya di saku dada, dekat jantungnya. Lebih besar dari, ini akan saya baca. Di ruang yang kalian tak bisa masuki, tapi suara kalian harus menggema di sana. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saat Gibran keluar dari pasar, peluh menetes dari dahinya. Bukan karena cuaca, tapi karena beban janji. Ia tahu, tak semua bisa diselesaikan dengan satu kebijakan. Tapi hari itu, ia memilih satu hal, menghadapi kebenaran, bukan bersembunyi di balik statistik. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, sebelum meninggalkan Lombok, Gibran berdiri di tepi pantai Senggigi. Angin laut membawa suara pasar, jeritan harapan, dan suara yang selama ini nyaris tenggelam oleh protokol dan pemberitaan. Ia menatap laut dan berbisik. Lebih besar dari, BSU bukan soal uang. Ini soal pengakuan. Tentang siapa yang dihitung sebagai warga penuh, dan siapa yang dilupakan. Dan ia bersumpah dalam hati, langkah kecil ini, tak akan berhenti di tanah ini. Suara yang tak akan padam. Matahari terbenam di ufuk barat, memandikan Pulau Lombok dalam warna emas yang redup dan tenang. Laut memantulkan cahaya terakhir hari itu, seperti cermin agung yang menampakkan wajah Indonesia yang sesungguhnya, penuh luka, penuh harap, dan terus bertahan. Di dalam pesawat yang lepas landas menuju Jakarta, Gibran duduk dalam diam. Di hadapannya, berkas-berkas resmi bertumpuk. Tapi yang lebih penting ada di dalam sakunya, lipatan-lipatan kertas lusuh dari para nelayan, petani, tukang sapu, dan pedagang kecil. Kertas-kertas itu tak dicetak di kantor kementerian, tak ditulis dalam bahasa birokrasi, tapi lahir dari getar tangan rakyat yang terpinggirkan. Surat-surat sunyi yang selama ini tak pernah mencapai meja kekuasaan. Ia mengambil salah satunya. Tertulis di atasnya, lebih besar dari, kami tidak meminta dikasihani. Kami hanya ingin dihitung sebagai bagian dari republik ini. Gibran memejamkan mata. Dalam gelapnya kabin, ia mendengar kembali suara-suara itu, jeritan di ladang tembakau, bisikan guru honorer di lereng Rinjani, doa-doa dari pesantren terpencil, dan tangis diam para ibu di pasar tradisional. Lombok bukan hanya tempat singgah, ia adalah panggung sunyi, di mana rakyat bicara tanpa pengeras suara. Dan tugas seorang pemimpin adalah mendengar,
meski dunia sedang bising. Di Jakarta, rapat-rapat menanti. Pidato, headline media, dan grafik pertumbuhan ekonomi. Tapi Lombok telah menanam sesuatu yang tak bisa ditunjukkan oleh angka, nilai. Tentang keberanian untuk hadir, tentang rendah hati untuk belajar, tentang keberpihakan yang bukan slogan, tapi langkah nyata. Dalam hati, Gibran tahu, perubahan besar tak selalu datang dari revolusi besar. Kadang, ia lahir dari langkah kecil. Di pasar yang pengap, di ladang yang sunyi, di gubuk yang hampir roboh, dan di suara rakyat yang tidak pernah menyerah untuk didengar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Lebih besar dari, selama masih ada satu orang yang dilupakan oleh sistem, maka tugas pemimpin belum selesai. Gibran, catatan pribadi dari Lombok.